Oke, hari ini pertemuan ke-9 ya setelah UTS. Kita belajar tentang algoritma searching dan variabel array 2 dimensi. Algoritma searching itu bisa dengan sequential search dan binary search. Searching adalah usaha untuk mencari satu atau lebih data dengan mengikuti aturan atau kriteria tertentu. Dilakukan dengan dua tujuan, yaitu memastikan keberadaan suatu data. Keberadaannya di mana, lalu nanti dihitung banyaknya suatu data. Prosesnya yaitu kegiatan memeriksa keberadaan sebuah data dalam sebuah basis data atau database. Tindakan yang dilakukan terkait dengan ditemukannya data bukanlah menjadi bagian dari proses searching. Kecepatan proses tidak ditentukan oleh berapa lama waktu yang digunakan untuk mencari suatu data, akan tetapi berapa jumlah langkah dalam mencari suatu data. Algoritma searching yang pertama sequential search, yaitu mencari data cara berurut dari data pertama sampai terakhir. Jadi dicari dia dari pertama. Kalau dia binary itu berbeda, dia mencari pada posisi tengahnya. Syaratnya, tapi harus datanya itu nanti harus diurutkan dulu, diurutkan, baru kita bisa dapat tengahnya. Proses searching akan dihentikan jika terpenuhi dua kondisi. Yang pertama, jika data yang dicarinya itu sudah ditemukan. Jadi kalau sudah ditemukan data yang dicarinya, berhentilah dia. Yang kedua, jika datanya itu sudah habis, sudah diperiksa semua, berarti dia berhenti. Ini konsepnya, sequential ya, yang pertama ya. Konsepnya itu proses dimulai pada posisi yang ke-1, lalu yang kedua, dan seterusnya. Nanti prosesnya berhenti jika datanya telah ditemukan. Ini dia episode code-nya. Misalnya kita searching A. Deklarasikan dulu variabelnya. Itu variabel I, dan N itu integer. K-nya char. K-char itu berupa array A, 1 sampai N karakternya. Lalu konstanta, di sini kita batasi dulu konstantanya. Nilai tetap, N sama dengan 10. Berarti ada nanti 10 array-nya. Oke, begin, mulai. Read K. Read K, dibaca, masukkan K-nya. Lalu ditetapkan I sama dengan titik 2 sama dengan 1 untuk nilai awal si I. When I lebih kecil sama dengan N, do. Selama I-nya itu nanti di bawah atau sama dengan 10, lakukanlah. Apa yang dilakukan? Yaitu begin. If K sama dengan A ke I, then begin write. Dituliskanlah posisinya. Itu diambil dari sisi I. Lalu I titik 2 sama dengan N plus 1. Bertambah-tambah I-nya. Dan seterusnya diperiksa. N. Selainnya else. I-nya titik 2 sama dengan I tambah 1. Lalu N dan N. Bagaimana cara kerjanya? Diilustrasikan seperti berikut ini. Misalnya kita mau mencari ini dia ya, 0 sampai 9. Berarti array-nya tadi N ke-1 sampai N ke-10. K, misalnya K-nya H. Kita mau mencari H. Jadi dicari itu dari setiap array-nya. Mana H-nya? Cari H. Di 5 cari H. Di 6 cari H. Di 7 dapat H-nya. Nanti ditemukanlah dia di posisi ke-7. Si H. Ini untuk hasil penelusuran dari sequential search. Yaitu berurut ya. Dari data yang pertama sampai data yang terakhir. Tapi ingat, pas pada saat dia ketemu K-nya, berarti berhentilah dia. Di sini dicontohkan di posisi ke-7.
Misalnya kita berikutnya mencari Z. Dicarinya lagi. Z, bukan. Kedua, Z, bukan. Tiga, Z, bukan. Keempat, bukan Z. Terus sampai di terakhir tidak dapat Z-nya, tidak ditemukan. Jadi kondisinya searching itu berhenti jika key-nya jumpa, dapat, atau datanya sudah habis, sudah di searching semuanya. Jadi dia berhenti juga, berarti tidak ditemukan. Ini untuk penelusuran sequential search yang dicontohkan mencari Z. Sementara di dalam data kita tidak ada Z. Bagaimana dengan binary search? Binary search itu data itu harus berurut dulu, diurutkan datanya. Baru dimulai pada posisi tengah, dia ngambil tengah. Jika belum ketemu, maka nilainya lebih kecil, maka bergerak ke kiri. Kalau dia ke kanan, kalau dia lebih besar. Jadi contohkan pseudocode-nya, binary search A. Kita pertama deklarasikan dulu variabelnya. Itu key, char, ada low, high, ada mid, itu integer. Di mana resi A itu 1 sampai N. Tipe datanya karakter, char. Konstanta N sama dengan 10. Begin, mulai. Low, low ini maksudnya yang low ya, low di bawah dia. Kecil, sama dengan 1. Lalu high. High itu untuk height di atasnya. N-nya sama dengan HI-nya, height-nya sama dengan N. While low lebih kecil sama dengan height do. Jika selama low-nya lebih kecil atau sama dengan height, berarti lakukanlah yang di bawah ini, yaitu mid sama dengan low tambah height-nya div 2. Maksudnya hasil bagi 2. Div dibagi 2. Terus if K-nya A mid, then begin. Mid itu adalah nilai tengahnya. Mid nilai tengahnya. Lalu mulai right posisinya yang diambil dari nilai semit. Baru low titik 2 sama dengan high tambah 1. N. Selainnya jika K-nya itu nanti lebih kecil dari K, maka mid then high titik 2 sama dengan mid kurang 1. Dia berarti dia ke kiri, itu maksudnya ya, ke kiri. Kalau else-nya yang di atas ini, dia ke kanan, dia bertambah 1 mencari datanya. N. Oke, kita ilustrasikan dulu. Ya, penelusuran binary search. Ini dia binarinya, B, C, D, E, dan seterusnya. Key kita H, kita mau mencari H. Berarti yang pertama, mid kan? Bagi 2 dulu dia. Pertama, mid. Berarti di tengah E. Di tengah itu di 5. E dia. Baru karena si H itu di sebelah kanan, berarti dia ke kanan dia jalannya. Bukan ke kiri lagi. Dia nggak mencari ke kiri. Nah, H lebih besar dari E. Search ke kanan. Low sama dengan mid tambah 1. Berarti ini hanya. Nah, disinilah low-nya jadi si F, high, mid. Ditemukan di posisi ke-8 si H-nya. Kalau kita lihat di sini, algoritmanya lebih cepat. Jadi dia tidak menelusuri satu persatu datanya. Ketemulah dia si H tadi. Oke, berikutnya dicontohkan. Kita mau cari Z. Cari Z ya. Oke-nya. Mid, E, lalu Z lebih besar dari E, karena tidak ditemukan di sebelah kiri, dia ke kanan. Z ke kanan, low sama dengan mid tambah 1. Mid-nya H. Mid-nya H, tapi belum ketemu. Lanjut lagi. Z lebih besar dari H, Z ke kanan lagi. Nah, dia dicari ke 9 itu, yaitu I. Tidak ketemu, lanjut lagi dia. Sampai dia ke 10.
Jadi di sini Z lebih besar sama dengan I, search ke kanan. Lalu sama dengan mid tambah 1. Jawabannya, lalu-nya tidak ditemukan. Oke, itu dia untuk hasil penulisan binary search pada saat tidak ditemukan yang searching kita atau key-nya tidak ditemukan. Oke, array satu dimensi kemarin sudah kita pelajari ya. Ini dicontohkan ada A adalah variabel array dengan panjangnya 8. Deklarasinya itu A deklarasinya A 1.8 integer, berarti ada sampai 8 dia si array-nya. Terus jika diisi berarti dicontohkan sini A10 di 1 10 di 2 80 3 10 dan seterusnya. Ini untuk satu dimensi. Kalau satu dimensi kemarin tidak masalah ya cara mengisinya. Lalu seperti ini dicontohkan deklarasinya. L misalnya 1.11, dia integer. Ini ada pengisiannya. Ke 1 berapa, ke 2 berapa, sampai ke 11. Ini 5, 1, dan seterusnya. Kalau dia bentuk karakter, nama, sama pakai kurung siku ini, 1.8. Karakter. Jadi 1 sampai 8 ini adalah karakter yang akan kita isikan nanti. Contoh di pseudocode-nya seperti ini. Pseudocode tanpa array. Kalau dia tanpa array, cetak data deklarasi XI. I integer. Lalu bikin. Untuk I dari 1 sampai ke 6, lakukanlah ini. Read. Baca nanti masukkan dari si XI. Lalu untuk I titik 2 sama dengan 1 ke 6. Kita mau isi sampai 6 array-nya. Lalu write XI-nya, dicetak nanti dia. Kalau seperti ini hasilnya, misalnya kita masukkan nanti di read-nya ini, pas masuk inputnya 20, 30, 40, 50, 60, 70. Kalau kita masukkan seperti ini, nanti outputnya bagaimana? Outputnya ya jadi 70 dia. Itu dia kalau dia tanpa array. Kenapa? Dia membaca yang terakhir. Yang terakhir itu adalah 70. Lalu, apa perbedaannya jika kita memakai array? Cetak data, deklarasinya itu seperti ini kan, array X. Karena dia I tadi di sini, ya I-nya itu kan 1 sampai 6. Bentuknya integer. I integer. Begin, mulai untuk I titik 2 sama dengan 1 sampai ke 6, lakukanlah read. Masukkan X ke I. Ya, bukan XI ya kan, X ke I. X ke I. Untuk I titik 2 sama dengan 1 sampai 6, baru tulislah nanti outputnya X ke I. Lalu kalau kita masukkan datanya sama dengan yang tanpa array tadi, 20, 30, 40, sampai 70, apa hasil outputnya? Hasil outputnya berbeda. Jadi hasil outputnya itu tidak hanya data terakhir tampilkan. 20, 30, 40, 50, dan seterusnya. Nah, inilah dia perbedaannya kita menggunakan array dan tanpa menggunakan array. Menggunakan array tanpa menggunakan array. Contoh berikutnya, bagaimana jika dua dimensi? Array dua dimensi merupakan perluasan dari array satu dimensi. Perluasan itu terletak pada jumlah indeks untuk menunjuk ke sebuah elemen array. Array dua dimensi menggunakan dua angka indeks untuk menunjuk ke sebuah elemen array-nya. Kedua angka indeks ini disusun dengan format baris dan kolom. Contoh, ini indeks baris 0 sampai seterusnya, itu M nanti kurang 1. Apapun itu. Indeks kolomnya seperti ini juga. 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke. Lalu deklarasinya. Deklarasinya A 1 sampai 8. Ini koma 1 sampai 4. Ini dia berbentuk array. Berbentuk array. Berbentuk array. Ya, jadi ini misalnya kita 4 dari barisnya 0 sampai 3 atau 1 sampai 4. Kolomnya 0 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0 sampai 6 atau 1 sampai 7.
Itu dia ya, untuk array 2 dimensi. Baris kolom. Oke. Contoh variabel array 2 dimensi. Di sini ada contoh membuatkan tarif pembayaran air PDAM. Dibedakan berdasarkan daerah dan jumlahnya. Aturannya menggunakan tabel tarif berikut. Contoh, daerah A, itu pemakaiannya karena dia di bawah 10 meter kubik, dia makanya segini, 100. Lalu kalau dia pemakaiannya antara 10 sampai di bawah 20 meter kubik, 125. Di daerah A berikutnya, kalau dia di atas 20 meter kubik, atau sama dengan 150. Nah, ini tabelnya. Ini yang ingin kita bentuk. Lalu, tabel tarif itu berarti 1,3. 1,3. Integer. 3 kolomnya, 3 juga barisnya. Oke, paham ya? Lalu, nilai tabelnya itu cara mengisinya, tabel tarif 1,1, 100. Ini dia, 1,1. Ini 1, 1, 100. 1, 2, 125. Berarti ini kan ke 1. 1 ini. Ini semua 1 ini. Ke 1. Yang B ini yang kedua. 2, yang C ini yang ketiga. Oke, kalau dia tarif 1, 2, berarti ini yang 1. Ini yang keduanya, 125. Yang ketiganya, 1,3, 150. Yang terakhir ini, 3,3. Berarti 3,3 daerah C, pemakaian yang di atas 20 meter kubik, yaitu 275. Itu dia cara menginputkannya. Lalu, hasil tabelnya jadi seperti ini. Ya kan, seperti yang di atas. Saya lanjut. Ini contoh berikutnya. Array daerah A. Ini untuk tenaga penjual, misalnya 0, ini 1, tenaga penjual 2. Bentuknya seperti ini, tabelnya. Berarti 1 sampai 3, 1 sampai 3, integer. Nah, nilai keuntungannya seperti ini. T untung, 1, 1, 0. 0, ya kan? 1, 2, 125. 1, 3, di sini 150, berarti di sini 150. Seperti itu dia. Operasi pada variabel array, setiap elemen dalam variabel array dapat dikenal operasi aritmatika. Jadi setiap dari array itu bisa menerima operasi aritmatika atau logika. Operasi aritmatika itu untuk tipe numerik. Semua kalau angka berarti dia bisa menerima operasi matematikanya. Tidak bisa kita suruh di sana A kali B. Atau kalimat kali kalimat, atau kalimat kurang kalimat. Tidak boleh. Tapi yang bertipe numerik, angka dia. Oke. Dua buah variabel array atau lebih dapat dilakukan operasi aritmatika dengan syarat dimensi sama, panjangnya sama. Dimensinya sama dan panjangnya sama. Tipe variabel yang dioperasikan semuanya numerik. Contoh, ini operasi pada variabel array, misalnya ini ada nama barang ya, kertas HPS, kertas CD. Ini harga satuannya, ini 25.000. Ke HPS, kertas CD-nya kertas CD 18.000. Ini jumlah rimnya, ini harganya. Kalau di tabel biasa kan bisa kita langsung, misalnya di Excel, bisa langsung kita jumlahkan. Tapi bagaimana dia di pemrograman? Caranya seperti ini. Variabel untuk menyelesaikan masalah di atas yaitu nama barang. 1 sampai 2.2 string 20. Ini untuk nama barangnya ini. Array barang. Baru untuk array harga satuan. Harsat 1 sampai 2. Baru untuk jumlah ini. Jumlah 1 sampai titik-2 integer. Untuk harga ini harga 1 titik-titik integer. Sampai di sini ya. 75.000 dan 36.000 harganya. Jadi si total ini tidak. Lalu total integer. Operasi aritmatikanya jadi seperti ini. Harga yang pertama sama dengan harga satuan array yang pertama dikali jumlah array yang pertama. Berarti array-nya ini. Array yang pertama untuk si harga satu itu 25, nanti dikalikanlah dengan jumlahnya ini ketiga. Oke, setelah dikalikan
Berikutnya harga kedua, yaitu untuk CD ini, itu harga satuan kedua, ini 18.000 dikali dengan jumlah yang kedua, yang rim ini. Lalu totalnya nanti, total harganya, itu harga dari array yang ini. Hasil si array harga yang pertama ditambah harga yang kedua. Jadi setelah hasil kalinya, ditambahkanlah dari harganya array 1 dan harga array yang kedua. Seterusnya, contoh operasinya seperti ini. Menjumlahkan 2 buah metrik, mengurangkan 2 metrik, pemakaian 2 buah metrik. Bisa ya? Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?